Target net zero emission di tahun 2060 mendorong Indonesia untuk memanfaatkan transisi energi melalui energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan PLTS terapung yang memungkinkan pemanfaatan badan waduk. Oleh karena itu, kami mengambil tugas akhir dengan judul Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Terapung terintegrasi jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV di Waduk Wadas Lintang, Jawa Tengah. Perancangan PLTS harus dilakukan secara matang, tidak hanya secara teknis, namun harus memperhatikan aspek ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, saya, Singgih Jalu Anindito, mengambil subjudul tugas akhir Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Terapung on-grid ditinjau dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan di Waduk Wadas Lintang, Jawa Tengah. PLTS Terapung merupakan teknologi yang cukup baru, dengan menggabungkan modul surya di atas badan perairan menggunakan platform apung. Lokasi perancangan yang dipilih adalah Waduk Wadas Lintang, yang merupakan waduk terluas nomor 3 di Jawa Tengah, dan terletak di wilayah Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Dalam tugas akhir ini, akan dirancang PLTS Terapung on-grid berkapasitas 1 MW peak untuk menyuplai jaringan listrik lokal. Software utama untuk simulasi adalah PVSys, berbasis pada data meteorologi PVGIS TMY. Untuk mendapatkan hasil perancangan terbaik, dilakukan analisis sensitivitas dengan cara memvariasikan komponen utama berupa inverter dengan konfigurasi central inverter dan multi-string inverter. Dari hasil simulasi, didapatkan bahwa inverter dengan konfigurasi 8 kali multi-string inverter mencatatkan performa terbaik secara teknis, ditandai dengan performance rasio 86,12% dan produksi energi sebesar 1622 MWh. Hasil produksi energi digunakan sebagai basis dalam analisis ekonomi dengan metode Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Levelized Cost of Electricity (LCOE), dan Payback Period. Sedangkan untuk analisis lingkungan digunakan metode CO2 Avoidance sebagai pengurangan emisi akibat instalasi PLTS terapung. Dalam perhitungan ekonomi, dilakukan perhitungan capital expenditure atau CAPEX terlebih dahulu untuk menghitung kebutuhan investasi. Berdasarkan hasil analisis ekonomi, didapatkan hasil yang layak untuk semua parameter ekonomi, serta didapatkan CO2 avoidance total sebesar 31 kiloton CO2 untuk lifetime PLTS terapung selama 25 tahun. Selanjutnya, hasil perancangan PLTS Terapung akan diinterkoneksikan pada gardu induk terdekat, yaitu gardu induk Wadas Lintang yang ada di sekitaran wilayah Waduk Wadas Lintang. Oleh karena itu, saya, M. Farzaulia, dari Teknik Elektro Angkatan 2018 mengambil subjudul tugas akhir, yaitu studi interkoneksi PLTS Terapung on-grid di gardu induk Wadas Lintang terhadap kualitas daya jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV. Tujuan dari subjudul tugas akhir ini adalah mengetahui dampak adanya PLTS Terapung di gardu induk Wadas Lintang terhadap kualitas daya sistem jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV dengan skema penempatan beberapa titik interkoneksi. Simulasi diawali dengan menginput data kelistrikan di gardu induk Wadas Lintang dan juga data energi yang dihasilkan pada hasil rancangan PLTS Terapung. Selanjutnya, simulasi interkoneksi menggunakan aliran daya untuk mengetahui pengaruh adanya PLTS Terapung pada gardu induk terhadap kualitas daya jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV. Dapat dilihat dari proses interkoneksi ke jaringan distribusi tegangan menengah di GI gardu induk Wadas Lintang, terdapat tegangan yang sudah sesuai dengan aturan penyambungan PLTS terhadap jaringan distribusi tegangan menengah sebesar plus-minus 5% dari tegangan nominal. Kemudian, terjadi pengurangan suplai daya dari sisi transmisi ketika adanya PLTS Terapung menjadi 9.749 MW. Dan kemudian untuk rugi daya yang dihasilkan juga mengalami penurunan dengan adanya PLTS Terapung sebesar 5,66 kW 2544,5 kVAR. Sehingga dampak dari adanya PLTS Terapung pada jaringan distribusi tegangan menengah 20 kV di gardu induk Wadas Lintang tidak memiliki dampak buruk bagi sistem dan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam proses penyambungan PLTS terhadap jaringan distribusi tegangan menengah. Demikian pemaparan tugas akhir dari tim kami. Salam energi terbarukan untuk masa depan yang lebih cerah.